فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sekarang kita memasuki hadis atau pembagian hadis yang berikutnya. Qala al-muallif al-Imam al-Baiquni rahmatullah alaih wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Sekarang kita akan masuki hadis yang mursal. Yang sebelumnya kemarin apa? Mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang disandarkan sampai sahabat. Kalau makna barakallahu fikum, kalau marfu sampai kepada Rasulullah. Kalau sampai bertabi'in apa? Maqtu'. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk dalam hadis mursal. Hadis mursal itu hadis apa? Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Ini pada globalnya barakallahu fikum. Hadis mursal itu hadis yang seorang tabi'in itu menjatuhkan atau menghilangkan sahabatnya. Jadi nanti enggak nyebutkan sahabatnya langsung, misalkan ada tabi'in Ibnu Sirin misalkan. Qala Ibnu Sirin misalkan, qala Ibnu Sirin rahimahullah taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mursal ini. Mursal itu karena memang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu malah dijatuhkan, dihilangkan di situ. Kemungkinan besar ada dua kemungkinan. Yang dihilangkan itu sahabat langsung atau tabi'in juga yang lainnya. Jadi tabi'in ngambil dari tabi'in bisa enggak? Bisa. Itu ketika dia langsung qala Rasulullah. Jadi mursal itu adalah hadis yang apa? Disandarkan oleh tabi'in kepada Rasulullah langsung tanpa melalui perantara sahabat tadi. Apa maksudnya ya? Tapi ingat, kalau sahabat mengatakan qala Rasulullah, sahabat. Barakallahu fikum, walaupun sahabat itu mengambil dari sahabat yang lainnya, itu tidak jadi iskal. Marasilu sahabah makbulah. Mursalnya para sahabat itu diterima hadisnya. Enggak usah bingung. Misalkan Abu Hurairah ngambil ilmu dari Ibnu Abbas misalkan. Baru Abu Hurairah mengatakan qala Ibnu Abbas. Diterima enggak itu? Diterima, sama-sama sahabat. Pahami ya? Marasilu sahabah makbulah itu kaidahnya. Jadi marasilnya para sahabat itu diterima. Enggak ada iskal ini. Walaupun sahabat itu mengatakan misalkan qala Rasulullah SAW, padahal dia enggak mendengar langsung, tapi dia melalui sahabat yang lainnya. Sahabat yang lainnya itu ditiadakan, enggak disebutkan namanya, enggak jadi iskal. Kenapa? Li'anna sahabah kulluhum udul. Itu kaidahnya kan? Marasilus sahabah maqbulah. Li'anna barakallahu fikum sahabah kulluhum udul. Karena para sahabat semuanya memiliki sifat adalah, jadi enggak boleh mencela sedikit pun. Setelah sahabat tabi'in baru dicek lagi. Kalau ada hadis kok disandarkan tabi'in langsung qala Rasulullah, ini mursal. Ada dua ihtimal, yang dijatuhkan oleh tabi'in itu tabi'in juga yang semisalnya atau sahabat. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Karena untuk masalah tabi'in ini kan ada namanya kibarut tabi'in, ada sigharut tabi'in. Dari kalangan kibarut tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab. Paham ya? Ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib, ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyab. Paham ya? Itu termasuk kibarut tabi'in. Kemudian di sana ada sighar tabi'in. Sighar tabi'in seperti siapa? Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Ibnu Syihab. Paham ya? Barakallahu fikum, itu termasuk sighar tabi'in. Kalau dia mengatakan qala Rasulullah, mursal. Paham ya? Kalau misalkan qala Az-Zuhri, an Rasulillah, langsung itu. Berarti apa? Mursal. Imma yang jatuhkan Zuhri itu adalah kibarut tabi'in. Misalkan Az-Zuhri mengambil dari Sa'id bin Musayyab misalkan. Imma yang dijatuhkan atau yang dihilangkan oleh Az-Zuhri itu adalah sahabat langsung. Ada dua kemungkinan. Paham ya? Yang jelas dua-duanya mursal. Marasil hadis mursal termasuk qismud dhaif. Termasuk pembagian apa? Hadis yang lemah. Sehingga hadis mursal itu la yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Kecuali marasilus sahabah itu sudah kita sebutkan apa? Makbulah. Mursalnya para sahabat itu makbulah. Misalkan Abu Hurairah ngambil ilmu dari siapa? Ambil hadis dari Ibnu Abbas. Tapi Abu Hurairah langsung mengatakan qala Rasulullah. Padahal barakallahu fikum, Abu Hurairah enggak nyebutkan Ibnu Abbas. Itu enggak ada iskal. Padahal itu mursal aslinya. Mursal, tapi marasilus sahabah makbulah. Lihat ya. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, syarah beliau terhadap ungkapan al-Imam Al-Baiquni ini,
Hadza huwal qismus sadis asyar. Inilah pembagian yang ke-16 min aqsamil hadis, dari pembagian-pembagian hadis yang al-madhkurah yang ada fi hadzal nadhm, pada pantun ini. Wa huwal mursal, yaitu hadis mursal. Wal mursalu fil lughah, mursal secara bahasa adalah al-mutlaq, sesuatu yang mutlak, yang ditinggalkan atau sesuatu yang dilepaskan, mutlaknya dilepaskan. Nanti lanjut ini. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya itu seharusnya tabi'in ini enggak melepaskan sahabat, menyebutkan sahabat baru Rasulullah itu loh. Tapi sahabatnya dilepas itu loh, lepasnya ditinggalkan. Nah, itu namanya mursal. Kita lihat sini secara bahasa. Wa minhu wa minhu arsalan naqah fil mar'a. Orang itu mengutus atau melepaskan ontanya pada fil mar'a, pada pekarangan. Paham ya? Pekarangan, mar'an pekarangannya. Nah, atau istilahnya mar'a itu ya pekarangan. Tempat istilahnya mengembala, tempat mengembala. Nah, atlaqaha maksudnya itu membiarkannya atau tarokaha, melepaskannya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Secara apa? Secara bahasa. Dan ada keterkaitannya secara bahasa ya. Seharusnya dia menyebutkan sahabat tapi malah sahabatnya dilepaskan. Dilepaskan dalam arti enggak disebutkan itu loh. Nah, namun nanti kita ambil yang intinya secara pengertian. Wa bil istilah ya'arrafahu an-nadhim bi annahu. Dan secara istilah sebagaimana yang an-nadhim mendefinisikan bahwasanya mursal itu adalah ma saqata minhu sahabi. Hadis yang apa? Yang hilang darinya sahabat. Maksudnya itu sahabat tersebut tidak disebutkan di situ. Ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ma'adzafat tabi'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu. Hadis yang disandarkan langsung apa? Tabi'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Berupa ucapan, perbuatan maupun penetapan. Paham ya? Itu dikatakan apa? Mursal. Paham ya? Mursal. Naam. Tapi kalau maktu itu kan qultu. Maktu kan qultu, dia langsung mengatakan qultu, aku berkata. Nah, itu maktu. Kalau mauquf itu kan sahabat, qultu, aku berkata, itu dari sahabat namanya mauquf. Kalau marfu kan sampai kepada Rasulullah. Paham itu ya? Nah, kalau mursal ini bagaimana mursal ini? Mursal ini dia sahabat langsung menyatakan qala Rasulullah. Paham belum gambarannya? Ada gambaran? Nah, itu berarti dikatakan mursal. Ayo, Pak. Wa 'arrafahu ba'dul ulama bi annahu, dan sebagian para ulama mendefinisikan bahwasanya mursal itu adalah ma rafa'ahu tabi'i aw as-sahabi alladhi lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ta'rif ada dua kemungkinan ini. Perhatikan. Jadi para ulama, sebagian ulama mereka mendefinisikan mursal itu adalah ma rafa'ahu, adalah hadis, sebuah hadis yang para tabi'in itu mengangkatnya atau merofakkannya, masih mengangkatnya ya, menyebutkannya, awis sahabi atau sahabat alladzi lam yasma', yang dia tidak mendengar minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya langsung misalkan ada sahabat atau ada tabi'in qala Rasulullah. Kalau tabi'in jelas mursalnya enggak diterima. Tapi kalau sahabat bagaimana tadi? Makbul, diterima. Nah, jadi sahabat atau tabi'in bisa saja melakukan irsal. Paham ya? Nah, melakukan irsal dalam artian tidak menyebutkan dia ngambil dari mana, itu langsung qala Rasulullah, bisa enggak sahabat? Bisa juga. Cuman kalau sahabat apa tadi? Pengecualian. Marasilus sahabah makbulah li'anna sahabah kulluhum udul. Nah, kemudian kalau tabi'in jelas. Kita lihat sini kalau tabi'in, nah barakallahu fikum, termasuk mursal yang tidak diterima. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi hadis mursal itu hadis yang seorang tabi'in atau sahabat itu mengangkatnya sampai kepada Rasulullah, tapi sahabat tersebut sendiri tidak mendengar dari Rasulullah SAW. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, tabi'in yang mengangkat langsung qala Rasulullah. Ibnu Sirin misalkan, Muhammad Ibnu Sirin tabi'in bukan? Tabi'in misalkan dia mengatakan qultu qala Rasulullah SAW. Itu berarti apa? Mursal. Atau Abu Hurairah misalkan, qala Rasulullah misalkan, dalam keadaan Abu Hurairah itu ngambil dari Ibnu Abbas misalkan. Nah, atau ngambil dari yang lainnya, tapi enggak menyebutkan para sahabat yang dia mengambil darinya. Itu mursal juga. Cuman kalau marasul sahabat apa tadi? Makbulah. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Wa hadha ta'rif, ada, dan definisi ini lebih apa? Lebih detail. Adak itu lebih dari kata dakik ya. Jadi lebih detail. Lebih rinci gitu istilahnya itu. Detail rinci artinya sama. Li'anna dhahira kalamil mu'allif annahu, dikarenakan zahirnya ucapan mu'allif annahu idza dzakara as-sahabi falaysa mursal, ya enggak? Zahir ucapan mu'allif itu kalau seandainya yang menyebutkan itu adalah sahabat berarti bukan mursal kan?
Mu'allif mengatakan apa? Mengatakan hadis yang apa? Yang menjatuhkan atau menghilangkan sahabat saja. Berarti dari tabi'in kan, tabi'in menghilangkan sahabat itu bukan mursal. Berarti kalau sahabat menghilangkan sahabat bukan mursal itu loh. Paham belum maksudnya? Nah, ini dhahir ucapan mu'allif. Walau kana sahabi lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala na'am. Walaupun sahabat tersebut tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngam tetap dikatakan mursal atau enggak? Tetap dikatakan mursal. Sahabat Abu Hurairah tidak mendengar dari Rasulullah, tapi mendengar dari sahabat yang lainnya. Paham ya? Tapi Abu Hurairah langsung menyampaikan langsung loh, qala Rasulullah. Itu mursal enggak? Mursal juga walaupun sahabat. Tapi dhahir ucapan mu'allif kan cuma tabi'in saja. Hadis mursal itu hadis yang dihilangkan adalah sahabatnya saja. Maksudnya hadis yang dihilangkan sahabat saja. Maksudnya siapa yang menghilangkan tabi'in? Nah, kayak Muhammad bin Abi Bakrin. Seperti Muhammad anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Alladzi wulida fi hajjatil wada', yang waktu itu dilahirkan ketika hajjatil wada', haji perpisahan Rasulullah. Nah, barakallahu fikum di akhir-akhir hayatnya. Berarti belum sempat mendengar dari Rasulullah itu istilahnya. Nah, wa hadza laisa bijayyid, yang seperti ini tidak bagus. Nah, wa hadza laisa bijayyid, yang seperti ini tidak bagus. Maksudnya, fa inna hadits as-sahabi alladzi lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam min qabilil mursal 'indal muhaqqiqin. Karena sesungguhnya hadisnya sahabat yang tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk hadis yang mursal. Masuk dalam bab mursal menurut muhaqqiqin, ahlu tahqiq. Itu orang-orang yang barakallahu fikum, para peneliti. Muhaqqiqin ini para peneliti hadis. Apa itu maksudnya ya? Menurut para peneliti hadis itu yang seperti ini mursal juga walaupun sahabat. Cuman apa? Marasul sahabah makbulah. Itu bedanya. Mafhum ya? Naam. Wal mursal min aqsamid dha'if, sedangkan mursal itu termasuk pembagian dhaif. Sehingga dhaif la yuhtaju bih. Sudah kita jelaskan ya. Dhaif itu tidak bisa dijadikan hujjah, tidak boleh berdalilkan dengannya. Dhaif yang mana ini Akh Fauzan kemarin? Karena dhaif ada dua jenis. Dhaif yang mana yang tidak bisa dijadikan hujjah? Dhaif yang mana yang tidak bisa dijadikan hujjah? Dhaif ada dua jenis ya. Dhaif yang syadid sama dhaif yang khafif. Yang tidak bisa dijadikan hujjah yang mana? Yang syadid. Paham ya? Dhaifun jiddan, lemah sekali, atau dalam artian benar-benar lemah. Dhaifun jiddan itu enggak bisa dijadikan hujjah lagi. Karena tidak apa? Tidak bisa ditopang, tidak bisa ditambal lagi. Tapi kalau dhaifun munjabir namanya. Hadis dhaif yang ringan, yang masih bisa ditopang, didatangkan barakallahu fikum dari berbagai macam jalurnya dan juga riwayat yang lainnya, akhirnya apa? Dhaif yang ringan ini yartaqi ila darajatil hasan li ghairihi. Naik tingkatannya menjadi hasan li ghairihi. Awalnya hadis dhaif. Hadis lemah dikumpulkan berbagai macam jalannya, bi majmu'i turuqih wa syawahidih, dan seluruh jalannya, dan juga barakallahu fikum hadis yang lain yang lemah juga tapi lemahnya ringan. Itu ketika dijadikan satu menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau dhaifun jiddan enggak bisa sama sekali. Atau maudhu' apalagi. Semuanya hadis palsu walaupun 15 hadis palsu, jadikan satu enggak akan naik tingkatannya, tetap palsu. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum. Wal mursal min aqsamid dha'if li'anna al-wasitah baina an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina man rafa'ahu majhulan illa fil mawadi' taliyah. Mursal itu termasuk pembagian dha'if. Kenapa? Dikarenakan perantara yang menghantarkan atau perantara antara Rasulullah dan antara orang yang mengangkat hadis tersebut, majhul enggak diketahui. Ya enggak? Qala Ibnu Sirin misalkan qala Rasulullah. Nah, dari Ibnu Sirin ke Rasulullah itu siapa sebenarnya? Apakah Ibnu Sirin langsung mendengar Rasulullah? Enggak mungkin. Karena Ibnu Sirin apa? Tabi'in. Sedangkan tabi'in harus melalui jalur sahabat itu loh. Nah, karena hadis ini karena hadis ini dari Ibnu Sirin ke Rasulullah enggak jelas siapa yang dihilangkan situ, namanya mursal. Nah, ini termasuk qismu dhaif. Karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan imam Ibnu Sirin itu mendengar langsung dari sahabat, terus sahabatnya dihilangkan, atau Ibnu Sirin mendengar dari tabi'in yang lain, kemudian karena biar bagus sanadnya misalkan ya, dibuang tabi'in yang lain tersebut. Paham ya? Jadi untuk masalah mursal ini tetap dihukumi apa? Termasuk pembagian dhaif ketika mursalnya adalah marasilu tabi'in tadi. Paham ya? Maksudnya mursal yang enggak dianggap namanya. Tapi kalau marasul sahabat makbulah. Nah, misalkan walaupun Sa'id bin Musayyib misalkan, dia termasuk kibarut tabi'in kan, dia bikin irsal itu mursal. Atau Az-Zuhri, Muhammad Muslim Az-Zuhri, Ibnu Syihab, itu juga bikin langsung qala Rasulullah mursal, tayubbal. Nah,
Karena wasithah perantara antara Rasulullah SAW dan antara orang yang mengangkat hadis tadi itu majhul, enggak diketahui. Illa fil mawadhi' at-taliyah, kecuali pada beberapa tempat berikut ini. Al-awwal, pertama, perhatikan tempat-tempat ini. Idza ulima al-wasithah bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa man rafa'ahu. Jika diketahui wasithah perantara antara Rasulullah dan antara orang yang yang mengangkat hadis tersebut, maksudnya orang yang menukilkan hadis tersebut, diketahui siapa orangnya. Fayuhkam bima taqtadihil hal. Nah, maka dihukumi sesuai dengan apa yang dituntut oleh keadaannya. Maksudnya dihukumi bagaimana? Walaupun benar ada perantaranya, cuman perantaranya itu thiqah atau enggak? Lemah atau enggak, baru dikena hukumi nanti. Nah, seperti itu. Nah, kemudian asnan yang kedua, idza kana rafi' lahu sahabiyan. Nah, sekarang yang mengangkat hadisnya itu langsung sahabat langsung. Mursal tapi sahabi. Mursalun sahabiyun. Paham ya? Nah, yang mengangkat hadisnya itu langsung sahabat langsung. Misalkan Abu Hurairah qala Rasulullah misalkan. Paham itu maksudnya ya? Asal yang ketiga, idza ulima anna rafi'ahu la yarfa'uhu illa an tariqis sahabi. Yang ketiga, apabila diketahui bahwasanya yang mengangkat hadis tersebut tidaklah dia mengangkat atau menukilkan hadis kecuali dari jalannya sahabat. Paham itu ya? Nah, ini seperti ini berarti diketahui. Misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, Ibnu Sirin tidaklah menukilkan kecuali dari Abu Hurairah misalkan. Ketika Ibnu Sirin mengatakan qala Rasulullah, berarti diketahui bahwasanya itu hadisnya Abu Hurairah aslinya. Oh itu ya? Maksudnya ya, misalkan Ibnu Sirin tidak menukilkan hadis kecuali dari Abu Hurairah. Kemudian ketika Ibnu Sirin mengatakan qala Rasulullah, berarti yang diirsalkan siapa itu? Abu Hurairah. Paham ya? Naam. Ar-rabi' yang keempat, idza talaqathul ummah bil qabul. Yang keempat, apabila umat ini menyambutnya dengan penerimaan. Nah, barakallahu fikum seperti ini. Nah, barakallahu fikum mursal tapi masih bisa dikasih toleran. Yang seperti keadaannya. Nah, paham salah ya? Tapi hukum asal mursal apa tadi? Min qismi dha'if, termasuk hadis dha'if, la yuhtaju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Cukup sekian dulu yang Anda sampaikan, barakallahu fikum. Insyaallah berikutnya masuk mengenai hadis gharib. Hadis gharib, barakallahu fikum, hafizakumullah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.